Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel ini. Tapi di video kali ini saya tidak membahas spesifiknya tentang judul yang ada di thumbnail. Kenapa disebut programa? Sebenarnya di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman sebenarnya sih. Kalau untuk membahas tentang materi yang nantinya bisa digunakan atau materi untuk belajar untuk tes nanti, saya kira juga sudah ada beberapa yang sudah tes. Kemudian ini juga materinya sebenarnya tidak spesifik untuk belajar nanti, tapi hanya ingin berbagi pengalaman saja sebenarnya. Karena saya juga dulu waktu pertama tes CPNS itu memang ada juga belajar tentang program kisi-kisinya ya. Jadi awal-awalnya waktu belajar itu saya sedikit berpikir, saya rasa juga mungkin teman-teman merasakan ini ya, mungkin kok namanya program sih, bukan program ya, seperti itu. Tapi karena memang masih baru, belum pernah berkecimpung di dunia penyuluhan, akhirnya belajar saja tanpa bertanya lebih jauh lagi. Nah, jadi makin kesini aja setelah lulus, alhamdulillah itu ternyata baru saja ternyata memang namanya programa itu seperti ini. Kenapa tidak disebut program? Kenapa disebut programa? Ternyata memang dalam pengaplikasiannya, dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan itu memang beda sih dengan yang namanya program itu. Karena program ini sebenarnya itu singkatan dari ya program masyarakat katanya. Jadi dia memang berbeda dengan program yang notabene-nya hanya kalau mau dilihat program-program dari pemerintah kan seperti itu, dia langsung turun. Kalaupun identifikasi proses apakah program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu tidak spesifik atau tidak terukur atau mungkin tidak terarah seperti yang namanya program ini. Karena nanti teman-teman akan merasakan bahwa ternyata program ini dia sangat tersusun, dia memiliki pola, dia memiliki tujuan, sehingga kenapa program ini sangat penting, karena boleh dikatakan bahwa program ini merupakan jantungnya dari kegiatan penyuluhan pertanian itu sendiri. Makanya di kisi-kisinya itu salah satunya ada program penyuluhan, bukan disebut program. Nah, itu salah satu sedikit cerita. Nah, itu sedikit cerita tentang kenapa disebut program ya. Sebenarnya masih banyak sih, cuma saya ingatkan sekali lagi bahwa di video ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, karena nanti juga teman-teman akan mengalami ini. Nah, sedikit informasi bahwa kalau kita mau lihat dasarnya program itu dari mana, regulasinya itu dia dari undang-undang. Ini merupakan dasar dari kegiatan penyuluhan semuanya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006. Itu dia menyebutkan bahwa program penyuluhan merupakan definisi yang sudah teman-teman pelajari ya, bahwa rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah atau pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Nah, jadi program di sini itu dia masih menyebutkan secara umumnya program untuk kegiatan perikanan, kemudian ada juga kehutanan dan kegiatan pertanian. Nah, disebut kemudian digabung semua disebut sebagai program penyuluhan. Nah, itu awal dibentuknya atau awal adanya kegiatan atau awal regulasinya
tentang program penyuluhan. Jadi nanti makin ke depan itu dibuatkan permentan atau peraturan menteri khusus untuk masing-masing bidang ini, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi kalau program perikanan itu juga ada definisinya, juga hampir sama teman-teman. Dia rencana tertulis yang disusun secara sistematis. Nah begitu juga dengan kehutanan, sama semua. Jadi karena memang dia berasal dari satu regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yang dimana itu merupakan salah satu tolak ukur atau dasar juga dari regulasi-regulasi untuk jabatan fungsional. Nah, untuk program penyuluhan pertanian sendiri itu dia dibuatkan lagi peraturan menteri khusus ya di Permentan nomor 47 tahun 2016. Nah, untuk materi-materinya itu saya kira teman-teman yang sudah nonton video saya juga, saya sudah buatkan 2 video khusus ya untuk soal-soal yang membahas tentang program penyuluhan pertanian. Ya, di sini saya hanya ingin biar cerita lagi sedikit. Jadi untuk program penyuluhan pertanian itu sebenarnya ada 2 teman-teman, kalau mau dilihat lebih jelas lagi. Nah, ada yang namanya program penyuluhan pertanian nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, itu kalau di tempat kerja biasanya disebut dengan program pemerintah atau program penyelenggara. Jadi ini dia sama juga memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, tapi dalam eksekusi, dalam kegiatan di lapangannya itu dia berbeda dengan program yang ini, penyusunannya. Nah, kalau program penyuluhan pertanian desa atau kelurahan, dia itu sudah merupakan perpaduan antara rencana kerja dari pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Disusunnya juga sama secara sistematis sebagai alat pengendali. Nah, jadi sebenarnya disusun program itu dari mana sih? Dari nasional dulu atau dari tingkat desa? Sebenarnya program itu disusun dari tingkat desa, teman-teman. Jadi dari program desa disusun oleh petani, disusun oleh penyuluh, yang mana nanti dari program penyuluh itu dirampung di BPP, dibuatlah program tingkat BPP atau kecamatan. Nah, nanti dari tingkat kecamatan di store atau diberikan, kemudian disusun untuk tingkat kabupaten, kemudian disusun lagi nanti di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Itu sebenarnya tahap penyusunan program tingkatannya. Nah, kemudian yang ingin saya ceritakan juga di sini bahwa mungkin sekarang teman-teman masih mengawang-awang ya, kalau yang belum punya pengalaman, belum pernah bersentuhan dengan bidang penyuluhan. Apa nanti yang akan kita kerjakan sih sebenarnya tentang program ini? Memang di definisi-definisi yang sudah teman-teman pelajari bahwa kegiatan penyusunan program itu dimulai dengan kegiatan identifikasi potensi wilayah, kemudian membuat IPW, kemudian rencana kerja, kemudian dan seterusnya. Nah, itu kalau secara definisi ya teman-teman memang gampang sebenarnya, tapi pada kenyataan di lapangan nanti kalau teman-teman sudah lulus, teman-teman akan melihat realitasnya di lapangan bahwa penyusunan program itu sebenarnya agak gampang susah sih, karena tidak semua penyuluh itu mampu menyusun program penyuluhan, teman-teman. Tidak semua. Nanti teman-teman akan mengalami ini saja di lapangan, karena memang kami sudah saya juga sudah mengalaminya, makanya saya hanya ingin biar cerita pengalaman-pengalaman. Nanti ketika teman-teman sudah menjadi penyuluh, teman-teman akan teringat bahwa oh iya, sebenarnya memang penyusunan program itu agak gampang susahnya. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena program penyuluhan ini tidak disusun
sendiri. Maksudnya tidak disusun sendiri dalam artian bahwa tidak dia itu melibatkan orang lain, teman-teman. Tidak hanya toh kita susun berdasarkan apa yang kita ketahui saja, tapi ada data-data yang memang tidak kita ketahui. Nah, data-data itulah nanti yang akan kita identifikasi, tetapi harus melibatkan orang-orang atau melibatkan lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu nanti teman-teman alami di yang namanya kegiatan identifikasi potensi wilayah. Nah, di situ identifikasi potensi wilayah yang dimana mencari data primer, data sekunder, yang dimana data sekunder itu dari desa, dari BPP, dari petani atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kegiatan pertanian atau kegiatan penyuluhan. Kemudian data primer itu merupakan data yang memang harus didapat dengan melakukan metode wawancara, atau nanti metode yang digunakan itu analisis PRA ya, yang dimana disebutkan itu harus melibatkan partisipasi dari pelaku utama. Kalau tidak ada kegiatan wawancara, maka kegiatan program penyusunan program itu dianggap cacat karena data yang didapat bukan merupakan data real dari lapangan. Jadi dari situlah makanya program itu, saya ulangi lagi, dikatakan sebagai jantung penyuluhan, karena dari program itu yang membuat kinerja seorang penyuluh itu hidup. Kinerja seorang penyuluh itu akan terlihat di lapangan, karena dari situlah kegiatan penyuluh itu yang dimulai dari kegiatan penyuluhan sampai kegiatan evaluasi itu sudah ditulis atau sudah disusun di dalam yang namanya program penyuluhan itu. Jadi identifikasi potensi wilayah, nanti dibuat yang terakhir itu rencana kerja penyuluh pertanian atau RKTP. Nah, disitulah nanti yang akan teman-teman masukkan materi apa yang akan teman-teman buat, kemudian metodenya seperti apa, sampai di anggaran-anggaran yang akan teman-teman tentukan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu kegiatan teman-teman nanti. Makanya kegiatan program itu sangat penting teman-teman, sehingga saya tertarik untuk membuat video ini, karena ini juga merupakan salah satu tantangan bagi seorang penyuluh untuk menyusun program penyuluhan itu dengan sangat baik ya, karena masih jarang sih sebenarnya kalau melihat realitasnya di lapangan penyusunan program itu disusun dengan sistematika yang benar-benar. Makanya dalam penyusunan program itu dibuat sebuah peraturan menteri khusus untuk pedoman penyusunan program, karena memang dinilai sangat-sangat penting itu tadi sebagai jantung dari kegiatan penyuluhan. Nah, inilah salah satu kelebihan dari jabatan fungsional penyuluh pertanian juga, yaitu setiap aspek kegiatannya di lapangan itu hampir semua sudah dibuatkan regulasi. Berbeda dengan jabatan-jabatan fungsional lain, itu tidak selengkap jabatan fungsional yang di bidang ini khusus di bidang pertanian. Itu tidak selengkap jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian itu bahkan kelembagaannya, metode penyuluhannya, media, program itu semua sudah diatur di permentan, dibuatkan permentan khusus. Nah, itulah kenapa program itu sangat-sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena nanti semua penyuluh itu pasti menyusun program. Semua penyuluh baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, bahkan di pusat, semua penyuluh itu harus memiliki yang namanya program penyuluhan. Mungkin itu sedikit cerita tentang program penyuluhan dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah lulus tes, saya ucapkan selamat.
Semoga apa yang didapatkan bermanfaat dan bisa membantu orang yang lain, dan teman-teman yang masih menunggu jadwal tesnya semoga lulus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.